Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kurikulum pembelajaran dan penilaian bahasa, yaitu metode pembelajaran berbicara. Pemaparannya akan disampaikan oleh yang pertama ada saya sendiri, Firdahanin Surya Astuti, NIM K51190026. Kemudian ada Roizah Putri Faza, NIM K51190057. Kemudian ada Sherly Aprilia, NIM K51190064. Selanjutnya ada Yovita Murti Pratiwi, NIM K51190077. Next. Yang pertama ada pengertian berbicara. Pengertian berbicara menurut Guntur Tarigan adalah keterampilan berbicara atau kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pemikiran, gagasan, dan perasaan. Kemudian, keterampilan berbicara menurut Jago Tarigan adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan antara pesan dan bahasa lisan sebagai media penyampaian itu sangat berat. Pesan yang diterima oleh pendengar tidaklah dalam wujud asli, tetapi dalam bentuk lain, yaitu bunyi bahasa. Pendengar kemudian mencoba mengalihkan pesan dalam bentuk bunyi bahasa itu menjadi bentuk semula. Selanjutnya, menurut Arsyad dan Mukti, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Next. Kesimpulannya, pengertian dari keterampilan berbicara adalah dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara itu lebih daripada sekadar mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata saja, melainkan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau penyimak. Nah, keterampilan berbicara ini memang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau gagasan dari penyampai pesan atau pembicara kepada penyimak. Next. Yang selanjutnya ada tujuan berbicara. Nah, tujuan berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberikan informasi kepada orang lain. Menentukan tujuan berbicara berarti kegiatan berbicara harus ditempatkan sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain sesuai dengan tujuan yang diharapkan pembicara. Pembicara sebagai salah satu bentuk komunikasi dapat digunakan dalam berbagai tujuan. Next. Nah, tujuan yang pertama adalah tujuan sosial. Didasarkan pada manusia sebagai makhluk sosial, yang mana melalui berbicara manusia dapat menunjukkan eksistensi diri, menginformasikan kebutuhan, keinginannya kepada orang lain, dan lain-lain. Yang kedua ada tujuan ekspresif. Berbicara digunakan manusia sebagai alat untuk menyampaikan perasaannya, akan tetapi berbicara ekspresi belum tentu mempengaruhi orang lain, karena yang terpenting dalam berbicara ekspresi adalah tersalurkannya perasaan dirinya melalui bahasa. Yang ketiga ada tujuan ritual. Bahasa sebagai media untuk menyampaikan pesan ritual kepada penganutnya. Dalam perayaan hari besar keagungan tertentu, banyak simbol keagamaan yang bersifat sakral dituangkan melalui bahasa, misalnya saat berdoa. Yang keempat ada tujuan instrumental. Kegiatan berbicara digunakan sebagai alat untuk memperoleh sesuatu.
Sesuatu di sini dapat berupa pekerjaan, jabatan, atau hal-hal lainnya. Next. Yang ketiga ada faktor perkembangan berbicara. Next. Yang pertama adalah faktor jasmani dan keterampilan motorik. Kondisi fisik yang sehat akan membuat anak lebih mudah dalam mengeksplorasi tentang benda-benda di sekitarnya. Nah, yang kemudian benda-benda tersebut itu diasosiasikan anak menjadi sebuah pengertian yang dilahirkan dalam bentuk bahasa dan diucapkan. Sehingga kemampuan anak dengan fisik yang sehat dengan yang tidak tentu akan berbeda perkembangan berbicaranya. Kemudian yang kedua ada kesehatan umum. Anak yang memiliki penyakit tentu saja tidak mempunyai kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungannya, sehingga mereka kurang bisa mengekspresikannya. Menurut Hermansyah, 1996 mengatakan bahwa adanya gangguan pada kesehatan anak akan mempengaruhi perkembangan bahasa dan bicara. Hal tersebut dikarenakan anak kurang berpartisipasi untuk melakukan kegiatan di lingkungannya, sehingga input konsep bahasanya pun kurang. Next. Yang ketiga, ada kecerdasan. Anak dengan intelijensi yang tinggi akan mempunyai keterampilan berbicara lebih awal, sedangkan bagi anak yang dengan intelektual rendah akan terlambat perkembangan bahasa dan bicaranya. Yang keempat ada sikap lingkungan. Proses perolehan bahasa anak diawali dengan proses mendengar suara dari lingkungan, seperti sekolah dan kelompok bermain, yang kemudian suara yang terdengar tersebut ditirukan. Anak yang tidak memiliki lingkungan yang baik, seperti sikap cuek dari orang sekitarnya, akan menyebabkan anak tidak mampu mengungkapkan apa yang didengarnya. Next. Yang kelima, ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan bahasa karena kemampuan ekonomi akan berhubungan dengan makanan atau gizi yang akan diberikan ke anak. Nah, karena makanan yang bergizi akan membuat pengaruh positif pada perkembangan otak. Yang selanjutnya itu akan membantu anak mencerna semua rangsangan dari luar dengan baik, yang akan membuatnya melahirkan respon dalam bentuk bahasa dan berbicara. Selanjutnya ada kedwibahasaan. Kedwibahasaan atau bilingualisme adalah kondisi di mana seseorang berada di lingkungan orang lain yang menggunakan dua bahasa atau lebih, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan berbicara anak. Next. Yang keenam ada neurologi. Dalam berbicara, neurologis dalam berbicara artinya bentuk layanan yang diberikan kepada anak untuk membantu mereka yang mengalami gangguan dalam berbicara. Faktor neurologis yang mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa menurut Termansyah yakni bagaimana struktur susunan syarafnya, bagaimana fungsi susunan syarafnya, bagaimana peranan susunan syarafnya, dan bagaimana syaraf yang berhubungan langsung dengan organ bicaranya. Next. Selanjutnya ada pembelajaran berbicara. Metode-metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bicara, yakni yang pertama ada metode ulang ucap. Nah, metode ulang ucap ini dilakukan oleh guru dengan memperdengarkan suaranya sendiri atau rekaman suara guru tersebut kepada siswa, kemudian siswa tersebut diminta mengucapkan kembali sesuai dengan model suara yang didengarkan. Suara yang didengarkan boleh berupa kalimat sederhana. Misalnya, guru memberikan contoh, ini buku baru. Selanjutnya,
siswa mengulangi kalimat tersebut dengan mengucapkan ini buku baru. Kemudian ada metode lihat ucap. Nah, metode lihat ucap ini dilakukan dengan cara guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu. Kemudian siswa diminta menyebutkan nama suatu benda yang ada di gambar tersebut. Misalnya, guru memperlihatkan gambar laptop dan bertanya, ini gambar apa? Kemudian siswa serentak mengucapkan, itu gambar laptop. Selanjutnya ada metode memberikan. Metode memberikan ini berarti menjelaskan perincian suatu benda atau kegiatan. Pemberian perincian dapat berupa struktur suatu benda atau langkah-langkah kegiatan. Seperti contohnya, siswa disuruh memperhatikan suatu benda atau gambar. Nah, kemudian siswa tersebut diminta untuk memberikan atau membuat perincian tentang gambar tersebut kepada guru mereka. Selanjutnya ada metode menjawab. Metode menjawab ini memancing siswa untuk berani bertanya jawab. Misalnya, guru meminta seorang siswa untuk memperkenalkan dirinya kepada siswa lain secara bergantian. Terus, metode ini juga dapat dilakukan dengan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa tentang nama, alamat, hobi, dan lain sebagainya. Dan setiap siswa diharapkan dapat menjawab setiap pertanyaan dari guru tersebut. Next. Kemudian ada metode bertanya. Nah, metode bertanya ini dapat dilakukan dengan cara meminta siswa mengajukan pertanyaan berbagai hal tentang suatu benda, seperti diantaranya mengenai guna benda tersebut, terus, cara membuatnya bagaimana, dan bagaimana menjual belikannya. Misalnya tentang pensil, di mana pensil dibuat, di mana pensil dijual, dan apa kegunaannya. Kemudian ada metode pertanyaan menggali. Misalnya, guru memperlihatkan sebuah benda kepada siswa, kemudian guru menanyakan sejumlah pertanyaan kepada siswa sehubungan dengan benda tersebut, seperti namanya dan kegunaannya. Selain itu, guru dapat juga menyatakan materi pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya. Menanyakan materi pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya. Kemudian ada metode reka cerita gambar. Metode reka cerita gambar ini dapat diterapkan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar atau serangkaian gambar, kemudian siswa ditugaskan untuk memperhatikan gambar tersebut, lalu guru menyuruh siswa bercerita tentang gambar tersebut. Kemudian ada metode bercerita, misalnya siswa disuruh bercerita tentang pengalamannya, kenangannya, dan peristiwa yang telah dialami sebelumnya. Kemudian siswa tersebut disuruh untuk ke depan kelas menceritakan kegiatan yang telah dialaminya tersebut. Kemudian ada next. Ada metode melaporkan. Nah, metode melaporkan ini dilakukan dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan atau melihat suatu peristiwa kegiatan, misalnya siswa kelas lain mengikuti pelajaran olahraga bermain. Kemudian siswa itu membuat laporan tentang permainan tersebut. Kemudian disampaikan tentang beberapa orang pemainnya dan siapa saja yang bermain. Kemudian ada metode bermain peran. Metode ini dapat dilakukan dengan cara menugaskan siswa tersebut untuk memainkan peran dari seorang tokoh beserta gaya bicaranya bagaimana. Next. Selanjutnya, pembelajaran berbicara bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, untuk anak tunarungu. Dalam pengembangan kemampuan berbicara anak tunarungu ini, ada beberapa serangkaian upaya agar anak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengekspresikan pikirannya. Nah, ada 3 tujuan layanan bina wicara bagi anak tunarungu, yakni yang pertama ada dalam bidang pengetahuan. Dalam bidang pengetahuan ini ada
layanan seperti cara mengucapkan seluruh bunyi bahasa Indonesia. Kemudian ada mengucapkan kata, kelompok kata, dan kalimat bahasa Indonesia. Ada juga mengendalikan alat ucapnya untuk meningkatkan kualitas bicara, serta pemilihan kata dan kelompok kata yang tepat. Kemudian layanan kedua ada di bidang keterampilan, yakni mengucapkan bunyi-bunyi bahasa Indonesia, mengucapkan kata, kelompok kata, dan kalimat bahasa Indonesia. Kemudian ada mengevaluasi cara berbicaranya sendiri berdasarkan visual, auditif, dan kinestiknya. Kemudian ada mengendalikan alat ucapnya untuk peningkatan mutu. Selanjutnya ada menggunakan kata-kata, kelompok kata, dan kalimat sesuai dengan gagasan dan tata bahasanya yang baik dan benar. Kemudian dalam bidang sikapnya, anak dapat senang menggunakan cara bicara dalam mengadakan komunikasi dengan orang lain. Kemudian anak juga senang mengadakan evaluasi dan memperbaiki kesalahan serta berusaha meningkatkan kemampuannya. Next. Kemudian dalam layanan Gunawicara ini, dalam pelaksanaannya meliputi latihan prabicara. Nah, latihan ini seperti pelemasan organ bicara. Kemudian ada latihan pernafasan. Ini dapat dilakukan misalnya dengan meniup dengan hembusan, kemudian meniup dengan letupan, serta menghirup serta menghembuskan nafas. Kemudian latihan pembentukan suara. Latihan ini digunakan anak untuk menyadarkan bahwa anak itu untuk bersuara dan merasakan getaran suaranya. Kemudian ada pembentukan fonem. Yang selanjutnya ada penggemblengan, pembetulan, serta penyadaran irama atau aksen anak. Lalu yang terakhir ada pengembangan. Next. Metode yang dapat diajarkan dalam pembelajaran berbicara anak tunarungu. Pertama ada berdasarkan cara menyajikan materinya. Cara menyajikannya itu ada dua, yakni metode global berdiferensiasi. Metode ini yakni mengajar atau melatih anak berbicara dimulai dengan ujaran secara utuh atau global, baru kemudian menuju ke pembentukan fonem-fonem sebagai satuan bahasa yang terkecil. Lalu ada metode analisis sintetis. Metode ini melakukan penyajian materi yang dilakukan mulai dari satuan bahasa terkecil atau fonem menuju kata dan kalimat, atau kebalikannya dari metode global berdiferensiasi. Kemudian ada yang berdasarkan dengan modalitas. Metode dalam modalitas ini ada dua, yakni metode multisensori, yakni menggunakan seluruh sensori untuk memperoleh kesan bicara seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, serta kinestetik. Kemudian ada metode suara, atau yang saat ini lebih dikenal dengan metode auditori verbal, yaitu metode pengajaran bicara yang lebih mengutamakan pada pemanfaatan sisa pendengaran dengan menggunakan sistem amplifikasi pendengaran. Next. Baik, kemudian ada berdasarkan fonetika. Metode yang pertama, metode bertitik tolak pada fonetik. Pada mudah sukarnya bunyi-bunyi menurut ilmu fonetik. Lalu metode tangkap dan peran ganda, menuntut kepekaan guru menangkap fonem yang diucapkan anak secara spontan. Lalu ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam metode berbicara untuk anak tunarungu. Yang pertama, alat stimulasi visual. Yang kedua, alat stimulasi auditoris. Yang ketiga, alat stimulasi vibrasi. Yang keempat, alat latihan pernafasan. Yang kelima, alat pelemasan organ bicara. Kemudian, untuk tunanetra. Anak tunanetra dalam keterbatasan berbicara dapat diatasi dengan mengembangkan komunikasi sejak dini.
dibiasakan memunculkan inisiatif bertanya untuk mendapat pengetahuan konsep secara ekspresif dan perlu memahami secara baik penjelasan yang disampaikan. Karena anak tunanetra ini mengalami hambatan dalam penglihatan, maka sejak dininya lebih dikembangkan dalam komunikasinya secara verbal, secara audio juga. Lalu untuk tunagrahita, karena tunagrahita ini mengalami hambatan secara intelektual, maka ada beberapa metode berbicara yang dapat diterapkan untuk anak tunagrahita. Yang pertama, metode role playing. Role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa. Melalui metode role playing anak tunagrahita akan berlatih untuk memainkan peran orang lain sekaligus meningkatkan kemampuan berbicaranya melalui interaksi dengan tokoh lain. Lalu yang kedua, ada metode ulang ucap. Penerapan metode ulang ucap dilakukan guru dengan memperdengarkan suaranya sendiri atau rekaman suara tertentu kepada siswa. Kemudian siswa diminta mengucapkan kembali sesuai dengan model suara yang didengarnya. Lalu yang ketiga ada melalui bercerita dengan gambar. Melalui gambar penyampaian materi yang diberikan oleh guru akan menjadi lebih realistis, sehingga anak tunagrahita akan lebih mudah dalam memahami informasi yang diberikan, mengingat anak tunagrahita sulit memahami suatu informasi dalam bentuk abstrak. Jadi untuk gambar ini digunakan sangat penting karena mengingat anak tunagrahita ini masih dalam tahapan tingkatan konkret, di mana mereka bisa memahami suatu pembicaraan jika ada objek konkretnya. Dan walaupun umurnya sudah tua, sudah dewasa, namun belum tentu mental age-nya itu setara dengan chronological age-nya. Jadi metode bercerita dengan gambar ini sangat penting dalam pembelajaran metode berbicara ini. Lalu ada tunadaksa. Pada dasarnya, anak tunadaksa atau anak dengan hambatan dalam motoriknya itu memiliki intelektual yang sama dengan anak normal, sehingga anak tunadaksa menggunakan metode yang sama dengan anak pada umumnya. Kecuali jika anak tunadaksa mengalami hambatan penyerta seperti hambatan intelektual, hambatan penglihatan, maka menggunakan metode-metode yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada tunalaras. Tunalaras ini hambatan emosi dan perilaku mereka. Ini diasumsikan sama seperti anak normal, yaitu dalam hal intelektualnya, sehingga pembelajaran berbicara itu disamakan seperti anak normal. Namun catatan seperti anak tunadaksa tadi, jika tidak ada hambatan penyerta, maka itu tadi menggunakan metode yang sama seperti anak normal. Lalu yang terakhir ada autis. Di
di mana anak autis ini memiliki hambatan pada komunikasi dan interaksi sosialnya, sehingga metode mengajarkan berbicara pada anak autis adalah melalui permainan. Yang pertama, ada permainan tiba-tiba. Maksudnya permainan yang tidak terencana tapi mengasihkan. Karena mengajari anak bicara dari apa yang menarik perhatiannya saat itu. Anak autis sendiri itu karena mengalami hambatan interaksi sosial dan komunikasi, sehingga mereka memiliki dunianya mereka sendiri dan memiliki ketertarikannya yang sangat yang lebih pada suatu objek, sehingga guru melakukan pendekatan dengan menggunakan permainan tiba-tiba ini, sehingga anak bisa ikut dalam materi pembelajaran dan si anak juga tidak merasa terpaksa dengan materi yang akan diajarkan. Jadi pendekatannya itu ditarik dulu perhatiannya, lalu dimasukkan ke materinya. Lalu ada lomba menamai benda. Untuk mempraktikkan cara ini, orang tua atau terapis mempersiapkan terlebih dahulu gambar-gambar yang sudah dikenal dan akan dinamai. Kemudian membuat lomba dengan instruksi yang sederhana pada anak. Misalkan lari, pegang gambar baju, lalu sebutkan baju. Lalu yang ketiga ada lagu atau nyanyian. Lagu adalah salah satu cara memotivasi anak untuk mengembangkan kemampuan verbal, karena karena umumnya anak-anak suka sekali bernyanyi dan merasa senang apabila diajak bernyanyi, walaupun terkadang anak sama sekali belum mampu memproduksi huruf vokal. Namun anak merasa terhibur. Melalui bernyanyi, anak dapat belajar mengucapkan lirik lagu tersebut satu persatu. Terima kasih. Ya, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.